Sebagai seorang yang sudah memiliki keluarga, pernah gak kamu merasa kebingungan saat mengatur keuangan keluarga? Atau pas kamu habis gajian, tapi kok uangnya cepat banget habis? Nah, mungkin kalian suka bingung dan bertanya-tanya dengan kejadian ini. Jadi, pada video kali ini, kita akan mengupas rahasia keuangan keluarga yang akan mengubah cara kita melihat dan mengelola uang. Dalam mengatur keuangan keluarga itu masing-masing ya. Kebanyakan biasanya kalau di Indonesia, yang mengatur keuangan keluarga itu adalah istri. Tapi ada juga suami yang mengatur keuangan dalam rumah tangga. Mungkin sebagian orang pernah bertanya, kenapa sih penting banget mengatur keuangan keluarga? Mengatur keuangan keluarga merupakan langkah yang sangat penting dan memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga, ada 5 langkah yang harus kita perhatikan agar keuangan keluarga kita menjadi lebih baik. Tanpa basa-basi kita langsung bahas langkah pertama, yaitu evaluasi keuangan keluarga saat ini. Kita bisa mulai evaluasi dengan meninjau pendapatan dan pengeluaran keluarga kita dalam periode tertentu. Mungkin kita bisa mulai dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi kita bisa mencatat berapa pendapatan kita dalam 1 bulan dan apa saja pengeluaran kita dalam 1 bulan. Kalau kamu udah melakukan itu, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu membuat anggaran keluarga. Misalnya, kita bisa membuat anggaran bulanan yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran. Catat semua sumber pendapatan bulanan yang kita punya, seperti gaji, bonus, penghasilan sampingan, dan pendapatan lainnya. Pastikan total pendapatan kita itu melebihi dari total pengeluaran. Habis itu baru kita identifikasi pengeluaran. Pengeluaran itu ada 2, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran variabel. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang pasti ada setiap bulan, seperti bayar sewa rumah, bayar listrik, air, internet, dan cicilan. Sedangkan pengeluaran variabel, yaitu kayak makanan, transportasi, hiburan, belanja pribadi, dan biaya-biaya lain yang mungkin berubah setiap bulan. Jadi, kita harus memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Pisahkan antara pengeluaran yang benar-benar penting dan yang bersifat pilihan atau keinginan. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu berhemat. Hemat di sini bukan hanya masalah uang. Kita bisa mulai berhemat di rumah kita. Hemat di rumah itu misalnya dengan mematikan lampu yang tidak terpakai, mematikan alat elektronik yang udah gak digunakan lagi, dan tidak membuang-buang air. Kita juga bisa berhemat dengan cara membuat daftar belanjaan. Sebelum pergi ke toko atau pasar, buatlah daftar belanja dan patuhi daftar tersebut. Hindari membeli barang-barang yang tidak terencana atau impulsif yang gak kamu butuhin. Selain itu, kita juga harus menghindari gaya hidup konsumtif. Hindari tekanan untuk mengikuti tren konsumtif atau gaya hidup yang berlebihan. Fokuslah pada kebutuhan yang sebenarnya dan hindari membeli barang-barang yang hanya memberikan kepuasan sementara. Langkah keempat yaitu menabung. Kenapa sih harus menabung? Menabung memiliki banyak manfaat dan penting dalam kehidupan finansial, terutama finansial keluarga. Dengan menabung, kita akan lebih siap saat menghadapi krisis atau saat berada dalam keadaan darurat. Misalnya seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kesehatan yang gak terduga. Menabung membantu kita merencanakan dan mempersiapkan masa depan keluarga kita. Misalnya untuk pendidikan anak, pembelian rumah, pensiun,
atau liburan impian bersama keluarga. Dengan menabung secara teratur, kita dapat mencapai tujuan-tujuan ini dengan lebih mudah. Selain itu, menabung juga membuka pintu dan kesempatan investasi yang lebih besar di masa depan. Dengan memiliki tabungan yang stabil, kita bisa memanfaatkan peluang investasi yang mungkin muncul untuk mencapai pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Dengan adanya tabungan, kita bisa mengurangi stres keuangan. Memiliki tabungan yang cukup akan memberikan rasa aman dan mengurangi stres keuangan. Kita gak perlu khawatir tentang kebutuhan mendesak atau keadaan darurat, karena kita memiliki dana cadangan yang tersedia. Menabung mengajarkan kita untuk menjadi mandiri secara finansial. Ini membantu kita mengelola keuangan keluarga kita dengan bijaksana, menghindari hutang yang tidak perlu, dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan keuangan. Langkah kelima, ini juga penting untuk finansial kita, yaitu komunikasi dalam mengatur keuangan keluarga. Penting bagi semua anggota keluarga untuk transparan tentang situasi keuangan keluarga. Hal ini mencakup pendapatan, pengeluaran, utang, tabungan, dan tujuan keuangan. Selalu rutin untuk membahas keuangan keluarga. Misalnya seminggu sekali atau sekali sebulan. Diskusikan pencapaian, perubahan dalam anggaran, dan evaluasi keputusan keuangan bersama-sama. Identifikasi tujuan keuangan bersama sebagai keluarga, seperti menabung untuk liburan, memperbaiki rumah, atau menabung untuk pendidikan anak. Diskusikan dan rencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum melakukan pembelian besar atau mengambil utang, diskusikan keputusan tersebut bersama-sama. Evaluasi kebutuhan, manfaat, dan dampak jangka panjang dari pengeluaran tersebut. Hindari konflik terkait keuangan dengan berbicara secara terbuka, jujur, dan menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Temukan solusi yang dapat diterima bersama dan jangan biarkan masalah keuangan menjadi sumber konflik. Nah, itu tadi beberapa tips cara mengatur keuangan keluarga. Mulai dari mengevaluasi keuangan keluarga, membuat anggaran keluarga, berhemat, menabung, sampai komunikasi dengan keluarga. Sekarang udah tahu kan, kenapa mengatur keuangan keluarga itu penting? Jadi jangan ragu buat mulai dari sekarang. Catat semua anggaran bulanan. Lalu, mulai diskusi soal keuangan sama keluarga. Ayo kita jadi generasi yang pinter soal keuangan. Siapa tahu, bisa jadi financial freedom fighter. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar tidak ketinggalan video lainnya.